Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita di pagi yang sangat berbahagia ini akan coba mempelajari tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Mengapa kita harus mempelajari ilmu tajwid? Karena ilmu tajwid memang tidak wajib. Ilmu tajwid itu kalau bagi orang yang sudah bisa ilmu tajwid tersebut. Tetapi ketika ilmu tajwid atau membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu adalah wajib tartil, waratil Quran tartilah, maka dengan mengkaji ilmu tajwid tersebut adalah wajib. Ilmu tajwid, ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran yang benar, seperti itu. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, maka dibacanya ada etika, ada tata cara, ada harus fasih, harus tartil. Di sini kita awali ya, ada yang disebut apa sih ilmu tajwid ini, gitu kan, seperti itu ya. Apa sih ilmu tajwid? Pengertian ilmu tajwid dan hukum mempelajarinya. Wajib atau sunnah, seperti itu. Oke, kita awali. Apa sih ilmu tajwid tersebut ya? Merangkum pengertian ilmu tajwid merupakan bagian dari ilmu ulumul Quran. Ulumul Quran ya, yang perlu dipelajari gitu ya. Perlu itu harus ya, kalau diperlukan berarti kita harus mempelajari ilmu tajwid tersebut gitu. Mengingat ilmu ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat membaca Al-Quran dengan baik. Sebagai ilmu tajwid seperti itu ya, dapat dipelajari sendiri atau otodidak karena mempunyai syarat-syarat ilmiah seperti adanya tujuan, fungsi, dan objek serta sistematik sendiri. Assalamualaikum Teh Wela Mugia Sing Damang di Depok ya. Teh Wela, mudah-mudahan dibanyakan rezekinya, dijauhkan balai atau bala, dan diberikan anak soleh dan soleha, bisa berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa, dan bangsa. Ilmu ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat membaca Al-Quran dengan baik ya. Membacakan ayat Al-Quran dengan baik itu tadi, waratil Quran tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Tartil seperti jelas. Tartil itu jelas. Contoh baca ya Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Contoh seperti itu. Dengan adanya boleh apapun itu, mau
lagam rotal atau lagu atau tauseh nihawan Bismillahirrahmanirrahim boleh, atau dengan nada naik turun dan datar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu contohnya. Ini kembali ke laptop. Jadi kita membaca Al-Qur'an di sini adanya tujuan, fungsi dan objek serta sistematik sendiri. Tajwid merupakan bentuk masdar berkaitan dari fi'il madi. Tajwid dina jawwada, berarti jawwada fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jawwada yang berarti membaguskan. Ya harus baguskan. Berusaha dulu gitu kan. Baru kalau sudah tidak bisa serahkan sama Allah. Berusaha dulu ya Meng ya, duduk ya. Saya temui dengan Semeng. Semeng ini setia banget ya menemani saya. Ya, namanya si Blacky. Blacky? Halo, Blacky? Ya, bersuara. Ya, kita oke. Teruskan dengan tajwid. Tajwid berarti membaguskan Muhammad atau Muhammad Mahmud dalam Hidayatul Mustafiq memberikan batasan arti tajwid dengan al-ityanu bil jayyidi seperti itu, yang berarti memberikan dengan baik, sedangkan menurut arti istilahnya tajwid itu adalah ilmu tajwid adalah ilmu yang berguna untuk mengetahui bagaimana cara melafalkan huruf ya yang benar dan dibenarkan, baik berkaitan dengan sifat, mad dan sebagainya. Misalnya tarqiq, tafhim dan selain keduanya. Ya. Tarqiq itu adalah tipis, tafhim adalah tebal. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim itu tipis. Jangan bismillah, tapi bismillah. Ya. Kalau tafhim Allahus samad, Allahu akbar. Jadi gak boleh Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi ketika bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar. Itu lagu nihawan. Lagu ya nihawan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah tafhim. Pada pengertian ilmu tajwid itu dijelaskan bahwa ruang lingkup tajwid berkenaan dengan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan bagaimana tata cara melafalkan huruf tersebut sebagai baik-baiknya. Apakah ini dibacakan panjang, tebal, tipis, berhenti, terang, berdengung, ya berdengung teh mim, berhenti terang, alima dan sebagainya. Jika huruf tersebut dilafalkan sebagaimana tata cara, maka fungsi tajwid tersebut ilmu memperbaiki tata cara membaca Al-Quran terpenuhi dengan menyelamatkan pembacaan dari perbuatan yang diharamkan. Ya. Namun jika hal itu diabaikan, maka menjerumuskan membaca pada perbuatan haram atau dimakruhkan. Kalau haram itu adalah ma yusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Ditinggalkan mendapatkan pahala dan dikerjakan mendapatkan siksa, itu haram. Kalau makruh mah seperti makan zengkol itu makruh. Bawang seperti itu ya. Minum dulu kopi buatan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Air putih juga ada. Asgar Independen bergabung. Terima kasih. Wilujeng
Wilujeng ending. Jadi dimakruhkan misalnya berhenti pada kalimat yang haram waqaf. Contoh, bismillah waqaf. Haram temenan. Atau itu yang haram itu mimmarqadina adama wa'dar rahman. Itu ada saknah gitu ya. Itu dalam Al-Qur'an saknah ada 3 ya. Surat PR buat sahabat IG boleh. Ada di surah Yasin, ada surah Al-Kahfi dan satu surah apa lagi? Saknah di dalam Al-Qur'an. Jadi berhenti tanpa mengambil napas. Mimmarqadina hadza ma wa'adar rahman, seperti itu. Jika tuntunan ini diabaikan menjadikan perubahan makna yang atau menyalahi tujuan makna aslinya dan mengakibatkan berdosa bagi pembaca adalah hanjali. Contohnya syarikun jadi sarikun, sya sama sin berbeda. Asyhadu Allah dengan asadu Allah beda. Asyhadu bersaksi, asad apa tuh artinya? Maka harus tujuan mempelajari ilmu tajwid. Jadi tujuan mempelajari ilmu tajwid, tujuannya apa sih? Sebagai disiplin ilmu, tajwid mempunyai tujuan tersebut. Sedangkan tujuannya mengacu pada pengertian tajwid di atas, adapun tujuan yang dimaksud sebagai berikut adalah agar pembaca dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah, abata saja, ha, kha, dal, dha, ra, ja, sin, sya, so, dha, ta, dha, ain, gin, fa, qaf, kaf, la, dan seterusnya itu ya. Dan makharijul huruf. Agar dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar. Sehingga keberadaan baca Al-Quran dewasa ini sama dengan bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengingat baca Al-Quran bersifat tanqifi, yakni mengikuti pada yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Surah Al-Qiyamah Allah berfirman 17-19, sesungguhnya, yang artinya Allah a'lam bil muradihi, sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran dan membacanya adalah membacanya adalah tanggung jawab kami. Jika kami telah membacakan, maka kamu ikuti bacaan itu. Jadi ikuti ya bacaan agar mendapatkan pahala. Menjaga lisan membaca agar tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan terjerumus ke perbuatan dosa. Dari ketiga tujuan tersebut, maka dalam proses belajar mengajar ilmu tajwid harus mempunyai kiat tersendiri untuk memenuhi tujuan yang diinginkan kita, yang dimaksudkan dapat berupa upaya sebagai berikut. Ya. Yang pertama lihat ya. Yang pertama, antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar harus berhadap-hadapan sehingga siswa mengerti benar suara yang dialunkan sekaligus dapat melihat mimik gurunya. Kan ada gitu kan makharijul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Kan gampang kalau gak pakai tajwid bismillahirrahmanirrahim. Nah itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Nah, itu. Beda kan kalau pakai ilmu tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada tenaga, ada makharijul hurufnya. Demikian itu sangat membantu dalam mengetahui kedudukan huruf secara pasti, baik berkaitan dengan makhraj maupun dengan sifatnya. Makharijul huruf sifatnya. Setelah memberikan teori ilmu tajwid, seorang guru langsung mempraktekkan teorinya sehingga apa yang sudah dimiliki siswa tidak terlupakan dan memberikan pengalaman praktik. Membiasakan membaca secara tekun, konsistennya rajin, dan ya gitu tambah baik siswa, dan seorang guru tetap memperhatikan bacaan siswanya seperti itu. Jangan lupa ngopi ya guys ya. Dalam praktik membaca Al-Quran tidak perlu mengejar kuantitas membaca yang banyak, tetapi yang lebih penting adalah meraih kualitas biar sedikit ya. Asalkan benar ya. Banyak benar bagus juga.
Ya, karena dengan belajar praktik atau praktik sedikit yang benar maka mempermudahkan praktik selanjutnya. Sebaliknya, jika yang sudah dibaca itu banyak kesalahan maka lebih sulit memperbaikinya. Tadi tujuan, sekarang hukum mempelajari ilmu tajwid. Menurut Muhammad Mahmud, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardhu kifayah atau wajib representatif, yaitu kewajiban yang boleh diwakilkan oleh sebagai orang muslim saja. Namun praktik pengamalannya fardhu ain, wajib personal sendiri ya, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh membaca Al-Qur'an gitu ya. Jadi ketika di kampung ini, di kota ini tidak ada yang bisa ilmu tajwid, maka doraka semata. Tetapi kalau ada diwakilkan satu bisa membaca ilmu tajwid, maka gugur dosanya. Dilihat dari hukum tersebut, ilmu tajwid dapat diklasifikasikan dengan berbagai ilmu alat yang dapat membantu perbaikan membaca Al-Quran. Sehingga jika ilmu alat sudah dikuasai, mengharuskan adanya praktik sampai alat itu benar-benar berfungsi sebagai penunjang yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman surah Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya wallahu a'lam bil muradih, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan bacaan yang tartil. Warattilil Qur'ana tartila, ya. Pada firman di atas disebutkan lafal tartil yang sebenarnya. Lafal tersebut mempunyai dua makna. Pertama, makna hissiyah, yaitu dalam membaca Al-Quran diharapkan tenang, pelan, ya, tidak tergesa-gesa, disuarakan dengan baik, bertempatan di tempat yang baik, dan tata cara lainnya yang berhubungan dengan segi-segi indrawi, ya. Jangan sampai ada itu, ada ini, ada najis, ada ayam, ada kotok, ada sapi, membaca Al-Quran di mana aja. Tapi tempat yang suci dan menyucikan, di masjid dengan berdengung tenang, pelan, dihayati. Karena membaca Iqra itu, membaca itu bisa membaca ayatnya dan bisa membaca tujuan dan asbabun nuzul. Biar bertambah wajilat qulubukum, ketika dibaca Al-Quran bergetarlah jiwa kita, seperti itu. Kedua, makna maknawi yaitu adalah membaca Al-Quran diharuskan dengan ketentuan tajwidnya, baik berkaitan dengan makhraj, sifat, mad, waqaf, dan sebagainya. Makna kedua inilah yang pernah dinyatakan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, bahwa yang dimaksud tartil adalah ilmu tajwid yang berarti perbaikan bacaan huruf-hurufnya serta mengetahui tempat pemberhentian kalimat, seperti itu, ya. Demikian mengenai pengertian ilmu tajwid untuk memahami dan mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apa sih, Meng? Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa membaca tajwid dan baik dan benar. Terus ada lagi di sini, ada tadi alif lam ta'rif. Meng, apa sih, Meng? Ditemani sama si Meng. Tadi ilmu tajwid, ya, kita baca. Ada di sini alif lam qamariyah, al di sini ada al samsiyah, ada al qamariyah, ya. Jadi pengertian alif samsiyah sebelum kita mempelajari hukum alif lam samsiyah itu, maka sebaiknya kita terlebih dahulu membaca hukum alif lam ta'rif dan alif lam qamariyah. Bila telah selesai, ya, bila telah selesai silahkan lanjutkan membaca bab ini alif lam samsiyah, ya. Jadi alif lam samsiyah atau juga sering disebut dengan istilah idgham samsiyah, yaitu bagi yang dari hukum alif lam ta'rif yang berlaku ketika ada huruf alif lam al ketemu dengan satu dari 14 huruf hijaiyah, yaitu masuk ke dalam huruf samsiyah. Jadi hukum alif lam samsiyah di sini, pengertian alif lam samsiyah di sini tadi sebelum kita, ya, ar-rahman samsiyah. Jadi tidak alhamdu tapi ar-rahman, itu samsiyah. Hukum alif lam ta'rif di sini tadi hukum alif lam qamariyah,
Ya, ada di sini hurufnya. Hukum alif lam ta tha da za ra za sin sya sha dha ta za la na. Contoh alif lam samsiah, di sini ada contohnya ya. Contoh alif lam samsiah. Nomor 1 Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Assalam, jadi alna jangan al salam, tapi assalam dihilangkan. Jadi ayat al di sini alif lam samsiah menurut ilmu tajwid. Jadi tasqutu bil ibtida wa tasqutu bidarji. Jadi al di sini adalah ketika dari awal kalimat ada dibaca boleh. Tapi ketika dia tengah kalimat hilang al tersebut. Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki. Kata di as-salam tadi yang memberikan kesejahteraan. Jadi Allah itu memberikan kesejahteraan. Ar-Rafi', yang Maha meninggikan untuknya. Jadi kalau ingin tinggi derajat kita di hadapan Allah dan manusia, baca ya Rafi', ya Rafi', ya Rafi'. Itu seperti itu. Ar-Rafi' as-Sami', yang Maha mendengar. Jadi Allah itu Maha pendengar. Jadi mendengarnya Allah bukan dengan telinga ini. Kalau telinga ini bisa terhalang dengan ini ya. Allah mendengar apapun yang belum kita ucapkan, Allah sudah tahu. As-Sami', yang Maha mendengar. Asy-Syakur, yang Maha membalas budi, menghargai. Jadi Allah itu ketika kita bersedekah, Allah balas. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu adalah penempat janji. Allah tidak akan bohong ya. As-Sami', yang mendengar. Asy-Syakur, yang Maha pembalas budi atau bersyukur. Makanya ketika bersyukur Allah akan makmurkan. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur Allah akan menambahkan nikmat. Ketika kita kufur Allah akan cabut kenikmatan kita. Makanya harus bersyukur. Syukur bil lisan, bil jinan, dan bil arkan. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita ingin menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ketika pohon-pohon yang ada di daratan menjadikan pena, dan ketika lautan menjadikan mangsinya, tintanya tidak akan cukup untuk menulis nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ar-Raqib, yang Maha mengawasi, diawasi kita itu ya, kiri, kanan, belakang, atas, bawah. Jangan sampai mengpengaruh batur ada diambil gitu kan. Ya. Terus di Ar-Rafi, Asy-Syakur, Ar-Raqib, As-Syahid, yang Maha menyaksikan. Allah Maha menyaksikan. Menyaksikan Allah teh aja ya. As-Samad, yang Maha dibutuhkan tempat atau meminta. As-Samad, ya Samad, ya Samad, ya Samad. Az-Zahir, Az-Zahir, yang Maha nyata Allah ya. At-Tawwab, At-Tawwab, yang Maha penerima tobat. Ar-Ra'uf, yang Maha pengasuh. Az-Zul Jalali wal Iqram, yang Maha pemilik kebesaran dan kemuliaan. Allah yang memiliki kerajaan. Ad-Dar, yang Maha penimpa kemudaratan. Al-Dafi', yang Maha memberi manfaat. An-Nur, yang Maha bercahaya, menerangi, memberi cahaya. Jadi ketika kita badan kita ingin bercahaya, baca ya Nuri, ya Nuri, Mamah Nur, mertua sim kuringnya Nur, cahaya. Ar-Rasyid, yang Maha pandai. Ar-Rasyid, pandai. As-Sabur, yang Maha sabar. Seperti itu guys ya. Contoh alif lam samsiah tadi dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, alif lam samsiah dalam Al-Quran sangat banyak, di antaranya adalah surah Al-Fatihah 1-3. Ar-Rahmanir Rahim, artinya yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Terdapat Ar-Rahman, nah ini Ar-Rahim. Surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Seperti itu ya. Wa minan, nah itu artinya, dan di antara manusia dan yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang yang beriman. Waduh, bohong, munafik gitu ya. Terusnya terdapat
huruf alif lam bertemu huruf nun dikatakan an-nasi, manusia ya. Surat Al-Kahfi, surah Al-Kahfi. Contoh Al-Kahfi, qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Gitu ya. Di sini ada tempat di huruf alif lam bertemu huruf shad dikatakan as-salihati, kebaikan. Cara membaca alif lam samsiah, samsiah asal katanya adalah syams yang artinya adalah matahari. Secara filosofis, matahari berarti beda langit mempunyai sinar dan sinar matahari tersebut bisa menguapkan, melemburkan dan melenyapkan benda-benda langit yang lainnya. Dalam kitab Al-Qur'an surah sifat-sifat dari hukum alif lam samsiah tersebut berada dalam tanda tasydid yang terletak di atas huruf samsiah, yaitu tanda samsiah, yaitu tanda tasydid yang diberikan sebab terjadinya suatu hukum pertemuan antara huruf hijaiyah alif lam dan huruf samsiah, seperti itu. Sama seperti pada hukum alif lam qamariyah, ada hal yang harus sangat diperhatikan pada saat membaca hukum alif lam samsiah, yaitu satu, bila terletak pada awal ayat sering disebut dengan ibtida. Melalui lagi bacaan sesudah wakaf berhenti, maka cara membacanya adalah huruf alif dibaca seperti huruf yang berharokat patah. Sementara itu untuk huruf lam dibaca seperti tidak ada sebab sudah melebur huruf samsiah, atau dibaca dengan idgham. Cara membaca seperti ini tetaplah berlaku meskipun di atas huruf samsiah tersebut tidak terdapat tanda tasydidnya. Contoh, annasu sabila as-sabila. Ya. Bila alif lam samsiah terletak di tengah ayat Al-Qur'an wasol atau itisol berhenti di tengah Al-Qur'an, maka huruf alif lam dibaca seperti dianggap tidak ada. Jadi huruf sebelum alif lam langsung dileburkan ke dalam huruf samsiah. Contoh, wa ma adraka ma tariq an-najmus saqib. Wah, tanya huruf o yang berada di tulisan Latin untuk kata adraka dan juga kata tariq di atas, yaitu untuk menunjukkan suara dari bacaannya. Bila kita mengikuti hukum tajwid, maka seharusnya ditulis dengan memakai huruf a bukan huruf o, yaitu tariq atau adraka bukan adraka. Hamzah wasal pada hukum alif lam samsiah di dalam penjelasan tentang hukum alif lam ta'rif sudah diuraikan bahwasanya hamzah wasal yaitu huruf alif dan penulisan di huruf hamzah di dalam penyebatan tadi sering disebut pula dengan huruf alif wasal. Jadi ya. Jadi gitu sedikit tentang al-samsiah dan qamariyah. Ada pertanyaan, komen di bawah boleh. Terus tadi tentang pengertian ilmu tajwid ya. Pengertian ilmu tajwid dan hukum samsiah. Gitu. Jadi mudah-mudahan di pagi yang sangat cerah Minggu, selamat berlari, olahraga, jaga imun, jaga iman, dan jangan lupa sarapan, sehat selalu. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada penyakit zahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Diakhiri dengan khutbah salawat da'ama qadar, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.